Halo semua, kita berjumpa lagi di Chat Story. Hari ini kita akan bercerita dengan judul, Pembalasan Hantu Bakakujira. Sebelum kita mulai, jangan lupa menekan tombol subscribe, like dan share. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di mana bencana kelaparan selalu mengintai manusia, terutama pada musim dingin, berbagai penduduk di belahan dunia menggantungkan hidup mereka kepada alam, dan salah satu makhluk yang dapat menyelamatkan dan memberi makan semua penduduk desa kecil adalah paus. Ini sebabnya manusia pada zaman dahulu sering memburu paus yang tersasar mendekati pantai atau terhempas ke pantai, atau paus yang sedang sekarat dan menjelang ajal. Namun, menurut legenda, banyak roh para paus yang tidak terima mereka dibunuh dan dikonsumsi manusia, padahal sebelumnya para paus tidak pernah mengusik makhluk manusia. Dan ada kalanya, manusia akan menemukan pembalasannya, seperti yang akan segera kita dengar. Suatu malam hujan di masa lalu, beberapa nelayan yang tinggal di sebuah desa terpencil, yang terletak di semenanjung Shimane, melihat sebuah sosok putih, dengan ukuran raksasa, sedang berenang tak tentu arah, di laut lepas, tak jauh dari batas pantai desa kecil tersebut. Para penduduk desa memincingkan mata, berusaha mengenali sosok itu. Ketika akhirnya kilat melesat menyinari, akhirnya mereka mengenali sosok yang diamati adalah seekor paus, yang berenang berputar-putar tak tentu arah, mungkin tersesat karena badai dan mencapai semenanjung ini. Melihat ada kesempatan untuk mendapatkan daging segar dan kekayaan yang melimpah, para penduduk menjadi bersemangat dan segera mengumpulkan semua penduduk desa kecil itu. Para penduduk mengumpulkan semua tombak dan harpun yang dimiliki, dan dengan berangkat ke laut menggunakan beberapa sampan dan perahu kecil, mereka nekat mendayung di tengah malam, di bawah hujan deras dan laut yang bergelombang. Sebenarnya sangat berbahaya untuk berburu di malam penuh hujan seperti ini, kilat dapat menyambar dan hujan deras serta gelombang laut dapat berubah menjadi badai di lautan, di mana para penduduk akan terjebak di dalamnya. Namun manusia sering bertindak nekat pada saat terdesak, atau pada saat keserakahan melanda. Dan sayangnya, kali ini keserakahanlah yang mengendalikan hati dan pikiran para warga desa nelayan. Jika para warga ingat akan tradisi dan kepercayaan yang ada langkah dan ritual dalam memburu paus, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi semuanya. Namun para penduduk yang dibutakan akan potensi kekayaan mendadak, melupakan semua itu. Yang terbayang hanyalah daging yang melimpah, minyak paus yang dapat dijual dengan harga tinggi, dan aneka manfaat lainnya dari bagian tubuh paus. Para penduduk desa mengayuh sampan-sampan dengan sekuat tenaga. Mereka memang para nelayan yang ulung dalam mengarungi lautan di sekitar wilayah semenanjung Shimane, dan dalam waktu singkat perahu para nelayan berhasil mendekati sosok paus putih tersebut. Para pelontar harpun mengambil ancang-ancang, lalu melemparkan harpun mereka sekuat tenaga, berharap lemparan mereka menancap dalam di tubuh sang paus, hingga para nelayan dapat menarik tubuhnya mendekat dan beramai-ramai, segera mematikannya dengan tusukan harpun dan tombak. Namun para nelayan menjadi heran, lemparan harpun mereka tidak ada yang berhasil mengenai dan menancap di tubuh sang paus. Beberapa pelontar harpun yakin lemparannya mengena, namun harpun-harpun itu seolah tembus dan jatuh ke laut. Para nelayan tidak putus asa, mungkin mata mereka mengelabui pandangan di laut yang gelap, di tengah hujan dan gelombang ini. Para pelontar harpun kembali mengambil ancang-ancang, sementara rekan-rekannya menarik tali para harpun yang terjatuh ke laut, mempersiapkan serangan berikutnya. Namun lemparan-lemparan selanjutnya pun gagal mengenai tubuh besar sang paus. Dengan geram para nelayan mengayuh dayung, berusaha lebih mendekat sosok paus itu.
Akhirnya mereka tiba cukup dekat tubuh paus yang berenang dengan lambat. Tiba-tiba kilat menyambar dan hujan deras reda menjadi rintik-rintik dan laut menjadi jauh lebih tenang. Bahkan suara deru ombak mereda, dan para nelayan tercekat dengan pemandangan yang terlihat. Tubuh paus yang sebelumnya menjulang tinggi di depan para perahu nelayan, tidak lagi tampak menyerupai sosok paus putih yang gemuk dan syarat dengan daging serta minyak. Tubuh paus itu sekarang tampak menyerupai kerangka berbentuk paus berukuran raksasa, yang berenang dengan tenang di laut. Cahaya dingin dan redup memancar dari tubuhnya yang sepenuhnya terdiri dari tulang belulang putih. Tak tampak sedikit pun daging menempel di tubuhnya yang sangat besar. Sebagian para nelayan berbisik, Honekujira, yang berarti, paus yang terbuat dari tulang. Mereka yang sebelumnya bersemangat berburu, mulai merasa takut. Namun keanehan malam itu baru saja dimulai, para nelayan melihat laut di sekitar tiba-tiba dipenuhi dengan segudang ikan dengan penampilan yang sangat aneh. Tubuh ikan-ikan itu juga mengeluarkan cahaya temaram, yang membuat para nelayan dapat melihatnya dengan jelas. Walaupun sudah lama menjadi nelayan, para penduduk belum pernah melihat ikan-ikan aneh, yang memberikan kesan menyeramkan seperti ini. Dan langit yang sebelumnya turun hujan deras, sekarang tampak dipenuhi oleh sosok-sosok burung berukuran besar yang terlihat menakutkan. Beberapa burung itu bahkan mendarat di atas tubuh kerangka sang paus, dan juga di atas kapal dan sampan nelayan. Burung-burung aneh itu semua menatap ke arah para nelayan, pandangan mereka yang dingin membuat para nelayan semakin merinding. Tubuh sang hantu kerangka paus perlahan berenang mengelilingi perahu sang nelayan, lalu tiba-tiba berbelok tajam ke arah laut, pergi membawa semua burung dan ikan aneh itu bersama dirinya. Sebuah sampan yang kurang beruntung dan berada di jalur yang dipilih sang paus tampaknya akan tertabrak tubuhnya yang besar. Namun kerangka itu menembus sampan itu tanpa menyentuhnya. Kerangka paus itu segera hilang di kejauhan bersama semua rombongan burung dan ikan aneh tersebut. Hujan rintik-rintik pun turun kembali, menyadarkan para nelayan yang sebelumnya seperti terhipnotis. Para nelayan saling berpandangan dengan gugup, kemudian saling memanggil, untuk memastikan semuanya ada dan tidak ada yang terjatuh ke laut. Para nelayan kemudian mengayuh perahu dan sampan mereka mendekati sampan yang tadi dilewati kerangka sang paus, karena mereka tidak menjawab saat dipanggil. Dan ketika akhirnya berhasil mendekat, terlihat para nelayan yang berada di atas sampan itu semua tampak terlentang di atas sampan. Mulut mereka terbuka lebar dan wajah-wajahnya menunjukkan ekspresi takut yang luar biasa dan rambut yang semuanya memutih. Tampak semuanya tewas menggenaskan dan bau yang sangat menyengat, menyerupai bau bangkai ikan dan paus yang terdampar dan membusuk, menyelimuti sampan kecil itu. Para nelayan tidak berani menyentuh sampan apalagi tubuh para mayat itu. Dengan berat hati para nelayan mengayuh sampan dan perahu, meninggalkan teman-temannya yang mengalami nasib yang sangat naas. Para nelayan yang tewas adalah para penduduk yang paling bersemangat dan serakah untuk memburu sang paus. Rupanya sang paus hantu menyadari keserakahan mereka dan memberikan hukuman langsung untuk orang-orang ini. Para nelayan yang selamat paham, mereka baru saja bertemu dengan makhluk Bakekujira, hantu dari para paus yang dendam pada manusia. Para nelayan pulang dengan tubuh lemas dan hati yang takut, karena memahami bahwa sekarang semuanya terkena kutukan Bakekujira akibat keserakahan mereka. Walaupun di daerah Shimane, Bakekujira itu tidak pernah muncul kembali, sang desa kecil tadi mengalami kutukan Bakekujira, yang bahkan menyebar dan melanda ke desa-desa sekitar, di mana kebakaran, gagal panen, kelaparan, dan terkena wabah penyakit yang sering ditimbulkan oleh bangkai paus yang terdampar di pantai. Demikian cerita kita pada hari ini, yang berdasarkan legenda Bakekujira. Jangan lupa untuk klik subscribe, like dan share.
Terima kasih sudah menonton Shade Story, sampai jumpa di cerita selanjutnya.